Legenda Maung Panjalu. Dina sahiji malam, Raja Majapahit Brawijaya duduk sorangan, duduk calik nikmatkeun malam nu anu indah. Ingatannya menerawang mengingat sejarah nenek moyang hingga beliau sampai ngagumkeun keagungan Tuhan dina malam nyaeta. Timbullah keinginan beliau untuk ngadakeun ikatan dengan negara Pajajaran di Pasundan dengan ngajalankeun perkawinan. Kaesokan harina beliau manggil patih jeung sabda keur nyampaikeun niatna untuk minang ka Pajajaran. Poe eta oge patih ngumpulkeun para prajurit keur nyiapkeun perbekalan jeung dibutuhkeun lalu mangkat menuju negara Pajajaran. Kepada Baginda disampaikan surat sebagai panguatna. Menurut Raja Pajajaran, surat lamaran adalah ajakan hidup bersaudara sebagai surat silaturahmi yang menghiasi kasih sayang, malah sebagai penghormatan kalau satuju narimana. Maka dari eta, setelah dipikirkan, putra raja nyatujukeun jeung narima dengan senang hati, luges hati sekaligus nentukeun hari perkawinan. Setelah saminggu diboyongna Putri Kencana Larang ke negara Majapahit. Setelah beberapa bulan, imannya Putri Kencana Larang nyatakeun bahwa ia sedang berbadan dua atau hamil. Ketika Nyi Putri akan mengandung 9 bulan, aya tersirat di hatena hoyong ngarancanakeun atau nyatakeun kepada Prabu Brawijaya keur pergi ke Pajajaran. Sang putri minta izin kepada raja nyaeta suamina tercinta keur pergi ke negeri Pajajaran untuk melahirkan anak-anaknya. Setelah beberapa hari di perjalanan dengan rombongan pengawal, melalui jurang, naik turun gunung, memotongan hutan, jeung nyebrangkeun sungai, sampailah maranehna di daerah Ciamis, Jawa Barat, di kaki Gunung Sawal. Di sana sang putri ngarasa beteungna nyeri wae sarasa hoyong ngalahirkeun. Maka kedua rombongan ngarintakeun keur berhenti jeung untuk memberikan pertolongan kepada Nyi Putri. Maka bergeraklah anggota rombongan membuat bangunan darurat di pinggiran Sungai Citanduy yang cukup memberikan perlindungan dari terik matahari jeung hujan badai. Setelah eta, sang putri semakin menjadi nyeri beteungna. Dan tak lama kemudian dengan selamat lahirlah 2 orang budak, nyaeta putra nu hiji deui nyaeta putri. Adapun balina dimasukkan ke dalam sebuah wadah dan dalam tala pendil yang dikubur di bawah pohon yang rindang. Dikisahkanlah bahwa Bongbang Kencana dan Bongbang Larang bertemu dalam perjalanan. Setelah berbulan-bulan di perjalanan, sampailah mereka di Panumbangan. Mereka sangat dahaga karena perjalanan jauh dari negeri Pajajaran. Tanpa disengaja, mereka menemukan Dangdang di bawah pohon yang rindang. Tanpa mereka ketahui bahwa sebenarnya Dangdang itu tiada lain adalah wadah ari-ari mereka sendiri saat mereka masih kecil. Dangdang ialah semacam wadah atau tempat yang untuk seperti tempat menanak nasi yang diduga terbuat dari tanah atau bahan lainnya. Bertemu dengan seorang dukun ngaranna Aki Garahang. Aki Garahang dicaritakeun nemukeun Dangdang eta. Nah, ningal keadaan mereka berdua, Aki Garahang ngarasa iba jeung langsung nulungan mereka berdua. Aki Garahang mentak ke maranehna keur neruskeun perjalanan supaya tetap dalam beberapa hari. Keur awal nama kaduana nyambut Aki Garahang baik, sopan, santun, luges. Kaesokan harina keur Aki Garahang saacan pergi, Aki Garahang pesen
ke marahna berdua untuk tidak bermain-main di Cipanumbangan. Saran yang satu ini sepertinya dilupakan. Cipanumbangan airnya tenang dan sangat jernih sehingga memikat kedua remaja itu untuk turun ke air dan menyebarkan badan atau mandi di sungai Cipanumbangan. Atas permintaan Bong Banglarang, rajutan perangkap ikan yang menyelubungi tubuhnya itu oleh petani dicobanya dibelah dengan kapak, tapi tidak berhasil. Setelah itu keduanya dibawa ke Raja Panjalu di daerah Daya Luhur. Raja Panjalu dengan mudah dapat melepas selubung tersebut. Sebagai tanda hatur nuhunna, kedua harimau eta mengucapkan janji bahwa turun-temurun mereka akan ganggu keturunan Panjalu kecuali mereka yang minum langsung dari dangdang, membuat pembuluh jaring ikan tidak dibelah, menanam oyong. Tersebut dikuatkan oleh mantra oleh sang Raja Panjalu. Setelah itu kedua harimau meneruskan perjalanan menuju Majapahit dan akhirnya sampailah mereka di sana. Kepada penjaga pintu istana yang mulanya akan mengusir mereka, kedua harimau itu menerangkan ingin berjumpa dengan Prabu Majapahit. Nyata kedua harimau iya nyata anaknya dari Nyi Putri tadi yang lahir dari pernikahan yang awalnya ditujukan untuk perdamaian antara dua negeri, dari negeri satu, negeri Pajajaran dengan negeri Majapahit. Oleh karena itu, entah mengapa karena mereka berdua tidak mengindahkan pepatah atau pesan dari Aki Grahang, mereka nyebur ke sungai Cipanumbangan. Akhirnya mereka dikutuk dan mereka menjadi dua harimau atau harimau legenda Maung Panjalu. Dan pada akhirnya mereka kembali lagi ke istana untuk bertemu dengan Raja Prabu Majapahit.